Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang di hari ini kita akan bahas terkait materi selanjutnya daripada manajemen obligasi syariah. Utamanya di hari ini kita akan bahas terkait sukuk default. Apa sih sukuk default itu? Yuk, next kita bahas apa sih pengertiannya dari sukuk default. Jadi gini, teman-teman. Jadi walaupun sukuk ini adalah obligasi atau instrumen keuangan syariah yang berbasis syariah, tapi ternyata dalam faktanya, dalam praktek di lapangan, ada beberapa kasus di mana sukuk ini mengalami gagal bayar. Jadi sukuk default itu adalah, secara definisi adalah kondisi di mana emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk gagal memenuhi kewajibannya kepada investor. Artinya mereka tidak bisa mengembalikan dana dari para investor. Artinya sukuknya instrumen ini gagal, tidak bisa diterapkan oleh para emiten. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi sejarah dan sebabnya? Jadi sebenarnya sejak sukuk ini awal kali diterbitkan di tahun 2001 ya di Bahrain, itu sudah mengalami ada beberapa kasus yang sudah tercatat mengalami default. Jadi bahkan nanti kita lihat ada beberapa data dari tahun 2001 sampai 2010 ya, itu sudah cukup banyak ya, lebih di atas 20. Nah, di antara sebabnya secara umum kalau teman-teman lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya sebab yang paling utama. Ya, pertama adalah risiko finansial, operasional, makroekonomi, perubahan pasar, dan syariah compliance. Artinya ada beberapa praktek akad-akad syariah yang tidak benar-benar diterapkan. Artinya walaupun namanya syariah, tapi akad syariahnya tidak benar-benar diterapkan gitu kan. Hanya labelnya saja ya. Itu adalah diantara sejarah dan sebabnya. Yuk kita lebih detail. Nah, berdasarkan, coba kita lihat ada penelitian dari Majid et al tahun 2011. Jadi dari tahun 97 sampai 2010 ternyata sudah pernah ada 24 kasus sukuk default. Ada 24 kasus sukuk yang gagal bayar di seluruh penjuru dunia ya. Jadi bukan cuma di Indonesia. Jadi di Indonesia bahkan cuma sangat sedikit ya. Bahkan ini kalau kita lihat nanti yang paling banyak itu malah di Malaysia ya, di Malaysia. Karena Malaysia juga merupakan salah satu negara yang paling banyak menerbitkan sukuk. Makanya wajar kalau di sana lebih banyak defaultnya. Dan akadnya juga lebih variatif ketimbang di Indonesia yang hanya terbatas pada akad ijaroh dan akad mudharabah saja. Ya cukup banyak ya teman-temannya. Ini data dari tahun sampai 2010, belum data setelahnya sampai tahun 2022 sekarang. Nah, selanjutnya kalau kita lihat berdasarkan akad apa aja sih yang banyak mengalami gagal bayar? Jadi mayoritas default itu terjadi pada akad dengan menggunakan akad murabahah atau akad jual beli ya. Akad jual beli. Yang nomor 2 itu akad musyarakah, nomor 3 akad ijaroh, nomor 4 ijarah istisna. Ada juga sebelum musyarakah namanya BBA. BBA itu apa sih? BBA itu adalah bai' bitsamanil ajil. Bai' bitsamanil ajil. Ya. Jadi itu sama kayak lebih mirip murabahah, tapi dibayar di muka ya. BBA. Jadi rata-rata default ini banyak terjadi dalam kasus sukuk dengan akad jual beli ya. Kalau kita gabung antara BBA dengan murabahah itu lebih dari 50% ya. Sedangkan akad ijaroh yang banyak diterapkan di Indonesia itu hanya 14%. Dan mudharabah juga hanya 3% saja. Makanya ini yang menjadikan Indonesia sangat sedikit mengalami default karena dia jarang menggunakan akad murabahah. Seperti itu ya. Oke, langsung aja next. Nah, itu murabahah paling gede ya. Oke, selanjutnya berdasarkan tujuan penerbitan sukuk, ternyata yang paling banyak mengalami default adalah untuk pembiayaan produk industri. Ini kalau kita lihat model sukuk seperti ini biasanya diterapkan oleh sukuk koperasi atau sukuk perusahaan, bukan sukuk yang diterbitkan oleh negara. Makanya kalau negara biasanya pakai ijaroh ya. Tapi kalau mudharabah ini kebanyakan industri ya, industri untuk penambah modal ya.
ketika mereka bikin produk baru untuk nama modal perusahaan segala macam, dan itu yang paling besar ya. Sedangkan untuk yang paling kecil itu adalah untuk tujuan konsumer produk atau produk yang sifatnya konsumtif ya. Ya, untuk buat jembatan gitu kan. Kalau negara kan biasanya kan buat jembatan, buat kampus, buat sesuatu yang sifatnya aset seperti itu. Oke, next. Langsung aja kita menuju salah satu kasus sukuk gagal bayar yang ada di Indonesia ini. Nanti kita akan banyak bahas kasus sukuk default yang lain, tapi ini yang paling cukup terkenal di Indonesia. Ini bahkan di UI ya, itu sudah dibuat skripsinya, skripsi apa tesis ya, saya lupa. Jadi udah ada skripsinya jelas hanya untuk membahas ini aja, kasus sukuk default yang ada di Indonesia, yaitu dari PT Berlian Laju Tanker 1 dan 2 ya. Dia menerbitkan 2 kali menerbitkan sukuk ya, yaitu A dan B, dan dua-duanya ternyata default ya. Coba kita lihat apa aja sih sebab dan bagaimana strategi recovery-nya ya. Jadi kita nggak cuma bahas terkait sebabnya kenapa dia bisa default, tapi juga kita bahas apa sih strategi yang dilakukan perusahaan atau negara atau pihak emiten secara umum untuk bisa merecovery pembiayaan sukuk ini. Jadi kalau ini cukup detail ya. PT Berlian Laju Tanker ini asal Indonesia ya, akadnya ijaroh ya, ijaroh umum ya, dan nilai emisinya adalah sebesar 300 miliar rupiah, cukup besar ya. Sebabnya adalah yang pertama kali kalau berdasarkan penelitian yang kami baca, jadi ada wali amanat yang sama yang secara umum itu berasal dari pihak konvensional ya, artinya mereka tidak paham syariah ya. Artinya kalau mereka kurang paham syariah, tentunya risiko terkait syariah compliance atau pelanggaran penerapan akad syariah itu pasti akan lebih mudah terjadi ya. Yang kedua adalah ini juga dia menggunakan bukan hanya ijaroh secara umum ya, tapi juga menggunakan namanya, kalau dalam bahasa fikih itu namanya paralel ijaroh ya. Ini ijaroh yang paralel. Jadi setelah nyewa disewakan kembali gitu. Dia nyewa apa tuh barangnya kan, kalau ijarah itu kalau kalian ingat ya, barangnya itu kan jadi milik investor dan perusahaan statusnya adalah sebagai penyewa daripada barang yang dimiliki investor, yang akan uang sewanya yang akan dibayar setiap bulan sebagai bagian daripada return investasi bagi investor. Namun ternyata barangnya itu disewakan kembali ke anak perusahaannya ya. Jadi ada apa ya, ada paralel ijarah di sini ya. Jadi nggak cuma diberikan kepada ini, di maksudnya itu nggak cuma emiten itu yang membayar uang investor tadi, tapi juga anak perusahaannya dibebankan kepada anak perusahaannya, seperti itulah ya. Dan ini juga ada kasus di mana ada ketidakjelasan. Kalau kita lihat di sini, alokasi sukuknya nggak jelas. Harusnya kan untuk ini ya, untuk PT Berlian Laju Tanker ini ya. Jadi kan karena dia yang mengajukan sukuk kan, harusnya untuk dia, tapi ternyata bukan untuk dia, tapi untuk anak perusahaannya lagi. Nah, jadi gitu ya. Dan ternyata besaran ujroh itu adalah kayak upah ya. Ujroh dari penyewa itu nggak ada ya, karena ujrohnya adalah induk perusahaan dan mustajirnya adalah anak perusahaan sendiri. Jadi gitu ya. Dan yang paling parah ini, yang paling melanggar ini bukan hanya melanggar secara syariah ya, tapi juga melanggar aturan secara undang-undang, yaitu rasio hutang yang melebihi ekuitas melebihi modal itu sebesar 4,5:1. Jadi hutangnya sangat besar sekali ya. Nah, lebih daripada sepertiga. Biasanya yang dibolehkan itu adalah 3:1. Ini 4,5:1. Sudah sangat besar sekali. Dan tidak ada underlying asset. Ini juga melanggar ya, karena dia unsecured by sukuk. Ya. Nah, bagaimana cara recovery-nya? Nah, ini cara umum ya. Secara umum biasanya di Indonesia dan dimanapun di muka bumi ini, biasanya kalau orang gagal bayar itu adalah strateginya adalah restrukturisasi ya, atau ditunda, diatur ulang jadwal pembayaran hutangnya. Itulah bahasa gampangnya ya. Pembayarannya ditunda dan diatur ulang kapan dia bisa bayar gitu kan, ditunda
Dan di sini juga ada strategi, dia akan bayar fee-nya itu kepada investor 3 bulan sekali. Yang harusnya sebulan sekali, dia bayar 3 bulan sekali. Seperti itu. Dan juga ada beberapa tunggakan yang dihapus berdasarkan kebijakan pemerintah. Dan ada juga dia mencari investor baru. Lah dengan intinya di sini adalah bagaimana pembayaran ini, restrukturisasi ini disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar dana investor ya, dengan berbagai macam termnya, dibayar 3 bulan sekali lah gitu kan, ada beberapa poin yang dihapus ya, ada beberapa cicilan yang dihapus dari bulan berapa gitu kan, untuk mengurangi beban daripada emiten. Dan juga ada beberapa cicilan yang dikapitalisasi, yang dicari investornya lagi, seperti itu. Nah, jadi seperti recovery-nya seperti itu. Nah, bagaimana kasus yang lain? Coba kalau kita lihat di luar negeri itu banyak sekali kasusnya. Bukan hanya dengan akad ijaroh, itu juga ada dengan akad-akad yang lain. Contohnya adalah akad musyarakah. Ini ada di S. Cameron Partner di USA ya, USA itu Amerika. Akadnya musyarakah. Awalnya S. Cameron Partners ini atau SCP ini menerbitkan sukuk itu untuk menambah presentasi kepemilikan saham pada perusahaan tertentu. Namun faktanya ketika dia membeli saham tersebut terjadi badai di perusahaan tersebut. Ini ada disaster ya, ada musibah gitu kan, sehingga produksi gas dan minyak itu berkurang. Artinya perusahaan itu yang harusnya bonafit jadi nggak bonafit karena ada badai tadi ya, tahun 2008 ya. Jadi karena ada faktor musibah tersebut sehingga menyebabkan investasinya tidak menghasilkan keuntungan, bahasanya gitu ya. Akhirnya strategi recovery-nya adalah underlying asetnya ditransfer ke penerbit untuk membayar hak investor. Jadi ini enaknya, jadi karena dia ada underlying asetnya, yang awalnya sebagai jaminan itu langsung dibayar kepada investor. Jadi emang kalau dalam Islam seperti itu ya. Jadi kalau kalian minjam ada jaminannya, kalian nggak bisa bayar ya, kalian harus ngasih jaminan itu kepada sahibul mal atau pihak yang punya modal. Dan ini diterapkan di Amerika. Dan juga ada kebijakan sukuk holder atau pemegang sukuk diberikan subordinate ori untuk durasi jangka panjang mencakup nilai hutang sukuk yang akan dibayarkan. Jadi dia diberikan semacam hak, untuk bisa mendapatkan sukuk ori sebagai bagian daripada investasi, bukan bagi investasi ya, sebagai bagian daripada hak khusus gitu kan, untuk bisa mendapatkan sertifikat suku ini untuk jangka yang akan panjang seperti itu. Oke, selanjutnya juga ada di Kuwait, itu dari Investment Dar Company. Kalian mungkin pernah lihat di presentasi saya sebelumnya. Ini juga ada, dia juga menerbitkan sukuk dengan akad musyarakah. Jadi kalau di Kuwait, kalau di Arab Saudi banyak kasusnya adalah emang karena loss ya, investment loss ya. Jadi sama kayak kasusnya dengan PT Berlian Lanjut Tangga tadi, karena dia membagi dana sukuknya itu kepada anak perusahaan, dan ternyata ketika uangnya diberikan kepada anak perusahaannya, uangnya loss, maksudnya tuh anak perusahaannya gagal untuk merealisasikan, memanfaatkan dana tersebut untuk memaksimalkan dana investasi tersebut, sehingga anak dan bapaknya itu mengalami kerugian, bahasanya gitulah ya. Dan juga ada penurunan nilai aset ya. Nah, ketika ini terjadi, strategi recovery yang dilakukan oleh Investment Dar Company dari Kuwait ini adalah sama, dia melakukan restrukturisasi dengan melakukan hutang. Jadi ada restrukturisasi sama, jadi hutangnya direstrukturisasi, dijadwalkan ulang, disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, dan ada beberapa beban hutang yang dibekukan gitu kan. Dan dia juga diambil alih oleh Financial Stability Law. Jadi di Kuwait itu ada namanya lembaga hukum yang menjaga kestabilan finansial, atau kalau kayak di Indonesia namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan ya. Terus juga ada injeksi dana, jadi ada tambahan modal, sama gitu ya. Kalau kalian lihat semua strategi rata-rata sama, restrukturisasi, injeksi modal, atau diambil alih sama pemerintah ya, baik dalam LPS atau di bailout segala macam ya. Dan ada penangguhan beberapa hutang ya, jadi yang harusnya dibayar tahun ini dibayar 3 tahun yang akan datang ya, seperti itu.
ini daripada investment dari company ya. Selanjutnya kalau tadi kita akad musyarakah, juga ada sukuk default dengan akad ijarah di luar negeri. Yang pertama dari Arab Saudi ya. Kalau tadi dari Amerika dan Kuwait kan dari Arab Saudi. Itu dari emiten namanya Golden Belt ya, dari Saad Group Company ya, akadnya ijarah. Nah, ini terjadi tahun 2008. Jadi tahun 2008 ini paling banyak terjadi default ya. Default suku ya. Di antara sebabnya berdasarkan hasil penelitian itu adalah ada beberapa informasi yang nggak transparan, ada fraud and corruption, ada korupsi di situ. Nah, ini artinya ada human error di sini ya. Dan juga karena ada korupsi di sini yang diketahui oleh pemerintah Saudi, akhirnya berapa aset daripada perusahaan ini dibekukan oleh pemerintah Saudi Arabia, yaitu oleh lembaga pemerintah namanya SAMA ya, atau singkatan dari Saudi Arabia Monetary Authority. Ini semacam kayak lembaga OJK kalau di Indonesia ya, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Itu dibekukan oleh oleh pemerintah, termasuk pembukuan aset di China Island ya. Nah, strategi recovery-nya karena ini perusahaannya dibekukan oleh pemerintah, artinya nih recovery oleh perusahaan juga masih pending seperti itu. Dan itu di Malaysia juga ada kasus yang sama, disebabkan oleh beban tambahan hutang untuk biaya modal operasi di perusahaan Thailand. Jadi gini, ada Malaysia ini punya anak perusahaan di Thailand. Jadi gini ya, bahaya juga ya. Jadi emang kalau kita lihat tiga kasus di atas itu semuanya gara-gara anak perusahaan, termasuk PT Berlian Lanjut Angka tadi. Ada juga tadi ada perusahaan di Kuwait. Terus juga ada nih sekarang di Malaysia, itu semuanya gara-gara anak perusahaan. Jadi kalau ini emang kalau orang tua tuh kalau nggak bisa didik anaknya itu bahaya ya. Jadi bisa jadi dia bangkrut gara-gara anaknya, sama kayak 3 perusahaan tadi di atas ya. Mereka sukunya gagal bayar gara-gara anak perusahaannya yang banyak berhutang ya. Ada tanggung-tanggung. Termasuk di sini juga ada pelanggaran rasio hutang, sama kayak di Indonesia tadi. Ada gagal bayar sewa suku pada Juli 2008, likuiditas memburuk, dan sumber likuiditas yang tak memadai. Jadi ada likuiditas itu maksudnya itu aliran dana perusahaan itu yang nggak memadai. Dia berusaha minjam uang lagi nggak dapat segala macam, atau dia minta suntikan modal lagi nggak dapat. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya recovery-nya adalah dilakukan restrukturisasi. Seperti awalnya adalah langkah yang paling mudah dilakukan oleh emiten adalah restrukturisasi ya, after default. Dan dia juga berjanji akan mengembalikan utuh semua dana dari investor, akan dikembalikan utuh. Dan sebagai langkah untuk langkah untuk meminimumkan kerugian kembali, akhirnya program investasi tadi yang ada di Thailand tadi oleh anak perusahaan itu di cancel sama bapaknya. Udah gak usah jalan lagi lah perusahaannya, programnya gak usah jalan lagi, kita cancel, kita ganti gitu ya. Oke. Nah, catatan kalau kalian lihat di sini dari 20% kasus sukuk dari tahun 2000, dari tahun 97 sampai tahun 2010 tadi ada 29 kasus ya yang berdasarkan penelitian Majid et al. Tadi ya. Di antaranya ada 2 faktor secara umum yang menyebabkan sukuk ini gagal bayar atau default ya. Ya, pertama ada faktor internal, yaitu tadi dari human error tadi. Kalau kalian lihat tadi ada fraud and corruption, ada korupsi di situ, ada kesalahan bagi menghitung beban rasio hutang ya, kesalahan strategi, dan sistem operasi yang belum berjalan dengan baik ya. Jadi ada ya, dia manajemennya salah lah gitulah. Dia harusnya nggak boleh ngutang lagi, dia ngutang lagi gitu kan. Atau misalnya dia bikin proyeknya itu ternyata nggak jalan segala macam. Itu adalah di antara 3 macam faktor internal, yaitu human error, kesalahan strategi, dan sistem operasi yang belum berjalan baik. Atau ada syariah compliance yang nggak berjalan tadi ya. Dan juga ada faktor eksternal, yaitu 2 hal, yaitu inflasi dan krisis finansial 2008. Nah, ini banyak terjadi ya. Kayak tadi ada penurunan aset ya. Tahun 2008 itu kita tahu banyak sekali rumah-rumah yang harganya awalnya mahal jadi murah gitu kan. Itu ada penurunan aset. Ada inflasi juga ya. Ada juga disaster tadi, ada bencana ya, segala macam. Itu yang menyebabkan default ini terjadi. Di antara yang paling unik juga ada kasus di Dubai. Di Dubai ini adalah, kalau kita lihat, Dubai ini adalah salah satu negara di Uni Emirat Arab ya, yang sangat gencar mengundang investor. Jadi investor tuh banyak sekali yang menginvestasikan di Dubai. Dan
ketika terjadi default di sana, default suku di sana, ya, yang terjadi di perusahaan namanya World Nagel Sukuk, ya, itu dia mengalami default juga. Angkanya nggak main-main ya, 3,5 miliar US dollar, itu berapa triliun ya, berapa kuadriliun ya kali ya. Dan ketika itu terjadi default, karena pemerintah ingin menjaga kepercayaan investor, akhirnya semua kerugian itu di bailout atau dijamin atau dibayarkan oleh pemerintah secara langsung. Nggak lama, 11 jam pasca pengumuman pilot. Jadi belum selesai 4 jam ketika perusahaan ini pilot, langsung dijamin, langsung di bailout sama pemerintah. Agar kenapa? Agar para investor itu tetap percaya untuk investasi di Dubai, seperti itu ya. Ini biasakan melihat dari salah ya. Oke, yang lain juga banyak, teman-teman silahkan baca sendiri di note ini. Nah, kalau kita lihat secara, saya bikin tabel sederhana lah seperti ini ya. Di antara dari 29 kasus tadi, ada 13 kasus yang disebabkan oleh faktor internal, 11 kasus disebabkan oleh faktor eksternal, dan 5 kasus disebabkan oleh 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Di antara recovery-nya dilakukan oleh para perusahaan itu atau para emiten tadi adalah diantaranya adalah disposal aset atau pengalihan aset. Jadi asetnya tuh yang dijaminkan itu emang benar-benar dikasih kan kepada investor, dijual dikasih ke investor, lelang kah apa gitu kan. Yang kedua adalah dia merger dengan perusahaan lain atau dia minta capital injection atau suntikan modal kembali dari investor. Dan yang paling baik dilakukan adalah dari 29 kasus tadi adalah restruktur debt atau restrukturisasi hutang ya, menjadwalkan utang sesuai dengan kemampuan perusahaan, sesuai dengan sesuai dengan kemampuan perusahaan lah seperti ya, baik dari sisi jadwal atau kapitalisasi segala macam itu dijadwalkan ulang bayarnya. Tadi tunda dulu selama 3 bulan atau 5 bulan atau setahun gitu ya. Itu sebanyak 11 kasus dan ini adalah strategi recovery yang paling banyak diterapkan. Ada juga 2 kasus itu not able to pay, artinya dia benar-benar pilot ya, dia nggak bisa bayar, dia nggak bisa restrukturisasi, dia nggak bisa dibayar, artinya perusahaan ini benar bangkrut, artinya perusahaan ini harus dilelang ya, semua asetnya dijual untuk membayar utang daripada investor gitu kan, artinya dia benar tutup perusahaannya. Dan juga ada 2 kasus yang take over by government, artinya diambil alih oleh pemerintah, seperti kasus tadi World Nagel Sukuk ya di Dubai itu diambil alih oleh pemerintah. Dan juga ada 4 kasus lainnya yang tidak ada keterangannya seperti itu. Oke, saya kira cukup. Jadi intinya adalah di materi kita kali ini kita mengetahui ternyata dalam praktik lapangan sukuk itu tidak semuanya aman ya. Walaupun dia berbasis syariah, tidak semuanya aman. Karena dalam prakteknya tidak semua orang bisa menerapkan syariah ya. Semua orang ngaku muslim tapi tidak semua orang bisa menerapkan perintah-perintah Islam, sama seperti itu ya. Apalagi sukuk ya. Dan lain sebagainya, ada faktor bencana, ada faktor human error, dan itu masalah itu semuanya adalah diantara sebab-sebab yang menyebabkan sukuk ini mengalami default atau gagal bayar. Oke, demikian saya kira cukup. Jazakumullah, semoga manfaat materi kuliah di semester ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan ke WA, IG atau YouTube saya atau ke email juga boleh. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.